Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Gamsantika, dalam channel Reva Ceme Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi algoritma dan struktur data 2. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang single linked list yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 2. Yang akan dibahas kali ini adalah pembuatan simpul awal yang merupakan kelanjutan dari video pertama pendahuluan tentang linked list. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku serta klik lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan berikut ini adalah kita akan masuk pembahasan tentang pembuatan simpul awal dari linked list. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke simpul awal. Oke, sudah tampil? Kelihatan simpul awal? Sudah, Bu. Aman, Bu. Nah, Kelihatan, Bu. Oke, Kelihatan, Bu. Oke, sekarang saya lanjut ke linked list pembuatan simpul awal. Oke, nah di sini kita pembuatan simpul awal ini adalah linked list yang akan dibahas dalam buku. Kita akan belajarnya adalah linear single linked list dan linear double linked list. Nah, untuk pertemuan kali ini sesuai dengan SAP-nya itu adalah kita hanya sampai insert gitu ya. Sedangkan minggu berikutnya hari Senin kali ya, itu adalah yang bagian delete-nya, mendelete linked list gitu ya. Kemudian ada circular single linked list, kemudian circular double linked list. Nah, ini adalah linear single linked list. Oke, sini si linked list ini harus ada penunjuk karena dia tidak menggunakan indeks. Jadi harus ada penunjuk, sini pointer juga nilainya, dia ada first dan last yang menunjukkan ini adalah simpul awal dan ini adalah simpul akhir. Oke, kemudian linear double linked list gitu, ini berarti dia bisa bolak-balik nih alamatnya. Oke, ada left info right gitu, left info right. Nah, kalau ini kan cuma ada link yang sekarang kita bahas. Nah, linear double linked list ini ada bagian left dan right-nya. Dan ini adalah dasar atau awal dari binary tree. Kemudian dasar dari path. Gitu ya, dari path. Nah, ini kemudian sirkular. Nah, sirkular bentuknya seperti ini, linear single linked list, tapi dia bisa balik lagi ke depan. Oke, circular double linked list dia ada left dan right-nya gitu ya, ada link left dan link right-nya, kemudian dia bisa sirkular. Nah, sekarang kita akan bahas tentang linear singly linked list. Nah, linked list lurus dengan pointer tunggal. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Oke, kita bisa saja menaruh first di bagian kiri dan last-nya di sebelah kanan. Bisa juga sebaliknya, first-nya di bagian kanan, last-nya ada di bagian kiri. Oke. Nah, ini adalah urutan insert-nya gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Nah, kita kan kemarin kan sempat belajar yang namanya stack dengan queue, antrian. Oke. Nah, kalau misalkan dari dua jenis ya, dari dua gambar yang ada di depan, yang mana yang stack? Yang mana stack, yang mana queue, antrian? Stack-nya yang mana? Stack-nya adalah yang gambar 2. Karena dia kan masuk dulu nih. Oke, masuk kan berarti dia paling belakang. Oke. Nah, terus kemudian yang kalau misalkan keluar di delete, ini yang duluan. Yang bagian depan yang terakhir masuk itu yang pertama kali keluar. Oke. Sedangkan yang bagian atas ini adalah antrian. Ya, atau antrian. Ini yang bagian sini adalah stack, yang bagian pertamanya adalah queue atau antrian. Oke, nah berikutnya adalah insert masuk simpan tulis. Nah, delete itu fungsi yang untuk keluar, ambil, baca, dan hapus. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya. Nah, berikutnya adalah untuk selanjutnya, linked list yang akan terangkan adalah linked list yang diilustrasikan sebagai berikut. Jadi kita punya beberapa elemen
atau beberapa simpul yang terdiri dari dua pointer, yaitu adalah first dengan last. Nah, dari ilustrasi di atas dapat diterangkan sebagai berikut. Ada 4 simpul. Ini ada 4 simpul. 1, 2, 3, 4. Simpul nomor 1 sampai dengan nomor 4, setiap simpul record terdiri dari 2 elemen field, yaitu adalah field info dengan field link, yang diilustrasikan dengan tanda panah. Ini berarti kita merujuk ke alamat kedua, alamat simpul kedua dia merujuk ke simpul alamat ketiga dia merujuk ke simpul alamat keempat. Nah, untuk simpul nomor 1, field infonya berisi nilai 25, field link berisi alamat simpul nomor 2. Tadi saya bilang ini infonya adalah 25, dan isi dari linknya itu merujuk ke alamat simpul nomor 2. Nah, untuk link list yang akan dipelajari, simpul nomor 1 itu berada di ujung paling kiri, ditunjuk oleh first. Kemudian simpul terakhir, yang simpul nomor 4, itu ditunjukkan sama last. Link dari simpul terakhir disebutnya dengan null. Ini adalah null, kalau dibentukkan seperti null. Kenapa null? Karena tadi saya bilang, simpul terakhir tidak merujuk ke simpul yang lainnya. Oke, atau tidak menunjuk ke simpul berikutnya. Maka simpul yang terakhir memiliki nilai linknya adalah null. Nah, prosesnya di sini adalah kita melakukan pembuatan record awal, inisialisasi, ada insert kanan, insert kiri, insert tengah, delete kanan, delete kiri, delete tengah. Nah, kita insya Allah akan memulainya sampai dengan akan membahas gitu ya, sampai dengan insert tengah. Nah, ilustrasinya sebagai berikut gitu ya. Di sini ada simpul dengan 2 elemen atau field. Nama fieldnya di sini ada linknya, di sini ada infonya. Oke, nama field link, kemudian tipenya adalah pointer, isi dengan alamat record berikutnya. Sedangkan info, tipenya adalah integer, isinya akan diisi dengan tipe data. Nah, tipe data tentunya disesuaikan dengan pekerjaan. Di sini diambil saja contoh yang sederhana di mana data yang akan disimpan adalah bernilainya adalah integer. Nah, struktur sebuah simpul, tadi saya katakan, struktur sebuah simpul terdiri dari 2 bagian. Info dengan link, karena dia harus menjadi satu kesatuan, maka harus memiliki tipe data yang definisikan dengan namanya adalah struct node. Kita definisikan dulu, akan membuat sebuah tipe data gitu ya, yang namanya adalah struct node yang terdiri dari 2 bagian, info dengan pointer link. Nah, kemudian untuk memudahkan pemanggilannya daripada dipanggilnya struct node gitu, kita singkat penulisannya dengan tipe def struct node simple. Nah, tipe D fungsinya adalah untuk mempersingkat pemanggilan dari sebuah tipe data yang baru dengan namanya adalah simple. Jadi struct node disingkat menjadi simple. Nah, pada saat kita ingin mendefinisikan pointer-pointer yang lain gitu ya, maka kita cukup memanggilnya adalah dengan nama simple. Simple bintang P, simple bintang first, simple bintang last. Ini berarti P first last itu adalah pointer. Oke. Di sini paham ya. Nah, berarti tadi saya ulang, berarti kita mempunyai sebuah simpul baru, membuatnya tipe data baru dengan namanya adalah simpul, dan setiap variabel pointer yang kita definisikan itu memiliki tipe data yang sama, yaitu adalah simpul. Simpul bintang P, simpul bintang first, simpul bintang last. Nah, bintang di sini berarti dia adalah variabel pointer. Oke. Nah, berikutnya adalah, nah, ini masih banyak nih cara penulisan yang lain gitu ya. Nah, disiapkan 3 buah variabel pointer, di sini ada P, first, dan last. Oke, dan kesemuanya berkaitan simpul atau record atau node yang bertipenya adalah simpul. Tadi saya jelaskan. Nah, simpul itu adalah nama tipe, sebagaimana nama tipe yang telah didefinisikan di bahasa C. Bahasa C seperti integer, long integer, float, dan sebagainya. Nah, bila int adalah nama tipe suatu variabel, maka simpul sini adalah nama tipe dari suatu structure atau record, di mana structure tersebut terdiri dari 2 field, yaitu adalah info dengan link. Nah, bagaimana sih caranya pembuatan simpul baru? Nah, kalau mau buat simpul baru, berarti kita harus definisikan dulu gitu ya, simpulnya itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita definisikan tadi seperti saya bilang, berarti kita definisikan simpulnya terdiri dari 2 bagian, info dengan pointer link, tipe datanya adalah struct node di sini, kemudian kita singkat pemanggilan dari struct node yang menjadi simpul, kemudian kita definisikan variabel-variabel pointer apa saja yang kita butuhkan gitu di dalam pembuatan simpul atau pembuatan link list. Ada simpul bintang P, simpul bintang first, simpul bintang last. Nah, pembuatan simpul baru
gitu ya. Pembuatan simpul baru ini ada instruksinya. Instruksinya adalah P sama dengan simpul bintang malloc size of simpul. Terbentuk sebuah simpul yang alamatnya disimpan dalam pointer P yang disebutnya sebagai simpul yang ditunjuk oleh pointer P. Ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi perintahnya gini. Di sini pada saat keluar instruksi seperti ini, dia panggil dulu nih simpul. Nah, simpul ngecek nih di sini. Oh, simpul itu isinya apa? Oh, ada info sama link. Berarti akan terdiri dari dua bagian, info dengan link. Kemudian malloc size of simpul berarti memerintahkan untuk si simpul ini diberikan alamat memorinya. Karena kan kalau misalkan nanti kita mau merujuk ke simpul yang berikutnya, itu kan harus ada alamatnya. Nah, berarti di sini kita harus kami diminta nih untuk memberikan alamat. Malloc size of simpul berarti kita meminta untuk diberikan alamat untuk simpul tersebut. Kemudian sini kok P bukan apa? Karena sini ada perintahnya adalah P sama dengan berarti gitu ya. Simpul yang baru ini akan ditunjuk sama variabel pointer yang namanya adalah P. Nggak harus selalu P sih, terserah mau nama variabelnya apa aja, terserah. Tapi yang jelas di sini untuk contohnya diberikan namanya adalah P. Oke, jadi simpul yang baru selalu ditunjuk oleh P. Karena apa? Karena perintahnya adalah P sama dengan simpul bintang malloc size of simpul. Oke. Nah, tadi ya, malloc size adalah memory allocation yang mengalokasikan memori sebesar atas ukuran size yang diperlukan untuk simpulnya. Oke. Nah, berikutnya setelah diberikan alamat, maka misalkan alamatnya adalah H21C8. Oke, berarti alamatnya adalah 21C8 nih. Kita belum kasih info nih, itu nilainya. Nah, ilustrasi fisiknya adalah sebagai berikut. Jadi P nilainya adalah P menuju ke sebuah simpul yang menunjukkan alamatnya adalah 21C8. Nah, ini secara sederhananya seperti ini nih, cara membuat simpul. Ya, membuat sebuah record atau simpul yang alamat simpulnya tersebut dicatat dalam pointer P. Nah, sebagai contoh di sini gitu ya, saya definisikan dulu tadi ya tipe datanya apa gitu ya, membuat tipe data baru untuk mendefinisikan simpul terdiri dari dua bagian, yaitu adalah info dengan pointer link, kemudian mempersingkat pemanggilan dari tipe data yang baru menjadinya adalah simpul bintang P, simpul bintang first, simpul bintang last. Ini kita mendefinisikan variabel pointer dengan tipe datanya adalah simpul. Nah, kemudian di sini saya ingin membuat gitu ya sebuah simpul baru. Perintahnya adalah integer X. Saya definisikan dulu nih, tipe datanya adalah integer X, scan F dan X. Berarti saya akan memasukkan nilai dari variabel X. Nah, kemudian saya memerintahkan P sama dengan simpul bintang malloc, bisa elok ya. Elok size of simpul. Ini berarti saya memanggil gitu untuk pembuatan simpul yang terdiri dari dua bagian, yaitu adalah info dengan pointer link, kemudian meminta untuk memberikan alokasi memorinya, terus kemudian P info sama dengan X. Oke, maka saya memberikan nilai infonya itu sama dengan X, sama dengan nilai X yang saya input. P-link sama dengan 0. Kenapa P-link sama dengan 0? Karena kita belum merujuk ke simpul yang berikutnya, maka nilainya adalah 0. Oke. Nah, ini adalah pembedahan programnya seperti ini. Nah, jadi yang pertama-tama itu adalah saya menginput nilai dulu nih, gitu ya, menginputkan isi nilai dari variabel X, misalkan nilainya adalah 25. Oke, kemudian P sama dengan simpul L bintang alloc size of simpul, ini berarti saya memerintahkan untuk membuat sebuah simpul. Oke, yang terdiri dari dua bagian tadi kan ya, info dengan link, ditunjuk sama variabel yang namanya adalah pointer, P. P info sama dengan X. Nah, saya ingin memberikan nilai X ini, si info ini dengan nilai X-nya. Maka bacanya nggak bisa info aja, bacanya apa? Info itu ditunjuk sama siapa? Sama si P kan, berarti bacanya adalah P info. P, tanda panah, info. P info, sama dengan nilai X yang kita masukkan berapa. Kemudian saya mau baca linknya, berarti saya nggak bisa baca link aja, harus P-link. P tanda panah link. Kalau saya misalkan saya sebutnya P tanda panah link kan kepanjangan, berarti P-link. P-link sama dengan nilainya adalah 0. Jadi saya memberikan untuk nilai infonya adalah P-info, nilainya adalah X, P-link sama dengan 0. Oke, karena dia belum merujuk ke alamat simpul yang lainnya, maka nilai linknya adalah
null. Oke, ayo saya bahas ya, p-info, p-link, dan sebagainya. Oke. Ini pembuatan simpul awalnya seperti ini. Tadi ya, simpul awal maksudnya adalah simpul yang pertama kali dibuat. Setelah itu simpul baru dapat ditambahkan di link sebelah kanan maupun sebelah kirinya dari simpul yang sudah ada. Oke. Nah, simpul awal selalu ditunjuknya sama first. Oke. Nah, sebagai contoh di sini, tadi kan kita sudah menyiapkan ya, ada beberapa variabel pointer kan, ada p, ada first, ada last. Nah, berarti kita pakai nih 3 pointer ini. Nah, caranya bagaimana? Ada 5 instruksi pokok yang harus kita definisikan pada saat kita membuat sebuah simpul awal. Nah, pertama ini adalah ada void awal, void integer x, scan f, dan x, p simpul bintang, malloc size of simpul, p info sama dengan x, first sama dengan p, less sama dengan p, p-link sama dengan null. Oke, nah berikutnya di sini tipe def struct node integer info, gitu ya. Tadi berarti ini kita sudah mendefinisikan nanti akan membuat sebuah simpul terdiri dari info dan link, kemudian saya definisikan saya punya p, saya punya first, saya punya less, dan saya punya variabel x. Nah, simpulnya belum ada, semua pointer sudah disiapkan. Oke, kemudian di sini ada perintah scan f pointer ampersand x, dan x di sini berarti kita menginput data dari keyboard. Nilainya adalah 25 di sini dimasukkan. Oke, kemudian membuat sebuah simpul. Oke, membuat sebuah simpul. Ini perintahnya p simpul bintang malloc size of simpul. Berarti memerintahkan untuk memanggil 2 komponen dari simpul, yaitu adalah info dengan link. Kemudian tolong diminta alokasi memorinya, size of-nya, nilainya adalah 1000. Oke, disimpan atau ditunjuk di dalam variabel pointer p, berarti nilai p-nya adalah 1000. Oke, nilai p-nya adalah 1000. Oke, berikutnya adalah, nah, ini pembuatan gini, p ya, disimpul. Oke. Nah, berikutnya adalah penulisannya apa harus di sebelah kiri, Bu? Enggak harus juga. Kalian bisa menempatkannya seperti ini, P. Bentuknya P, miring juga boleh. Bentuknya seperti ini juga boleh, ya, menunjuknya panahnya dari bawah, gitu ya, dari bawah kiri, dari bawah kanan, atau menunjuknya ke bagian atas seperti ini boleh. Oke, yang penting dia merujuk ke simpul tersebut. Oke. Nah, berikutnya adalah bacanya berarti p-info, p-link. Ingat ya, p-info, p-link. Oke. Nah, berikutnya adalah memerintahkan untuk mengisi nilai info dengan nilainya adalah 25. Maka perintahnya adalah p-info sama dengan nilai x-nya. P-info sama dengan x. Oke. Nah, berikutnya adalah saya ingin memerintahkan bahwa saya akan punya sebuah variabel pointer yang menunjuk bahwa si simpul ini itu adalah simpul yang pertama. Oke. Nah, simpul pertama tunjuknya sama siapa? Sama si P kan. Nah, kebetulan first sama P kan sama-sama pointer, maka bisa saling menunjuk. Oke. Maka tulisannya adalah first sama dengan P. Oke, berarti first sama dengan P. Nah, berarti bacanya kita bisa pakai first info, first link. Apakah P info sama dengan first info? Sama, karena mereka merujuk ke simpul yang sama. Terus kemudian p-link apakah sama dengan first link? Sama. Oke, karena apa? Karena mereka merujuk ke simpul yang sama. Oke, sama-sama nilainya 25 infonya dan sama-sama nilainya adalah 0. Oke. Nah, berikutnya adalah karena di sini harus ada simpul terakhir less, karena kebetulan simpul kita baru simpul yang pertama, gitu ya, maka kita mendefinisikan bahwa simpul ini juga simpul less. Karena apa? Karena kita baru punya satu simpul. Berarti perintahnya ada less sama dengan P. Oke. Bu, bisa nggak, Bu, kalau less sama dengan first? Bisa. Selama first-nya menuju ke simpul yang sama dengan less. Maka kita bisa buatnya adalah sini, karena di sini tunjuknya sama P, berarti less sama dengan P. Less sama dengan P. Oke, maka kita bacanya di sini P info, P link, first info, first link, gitu ya, less info, less link.
Nah, kalau misalkan sudah bentuknya seperti ini, link yang terakhir gitu ya, sebuah link itu link list itu harus didefinisikan bahwa apakah dia itu sudah merujuk ke simpul yang lain atau belum, itu kita harus definisikan linknya. Oke, nah link yang terakhir itu selalu diberi nilainya adalah 0. Maka di sini karena kita belum merujuk ke simpul yang lain, simpulnya, maka linknya itu kita kasih nilainya adalah 0. Berarti p-link sama dengan p-link sama dengan 0. Bisa nggak kalau first link sama dengan 0? Bisa, first link sama dengan 0. Selama simpul ini belum merujuk ke simpul yang lain. Tapi kalau dia sudah merujuk ke simpul lain, maka tidak pantas kita dikatakan bahwa first link sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian sini last link sama dengan 0 boleh. Oke, selama ketiga komponen ini merujuk ke simpul yang sama dan simpul tersebut tidak ada simpul yang selanjutnya, maka kita bisa buatnya last link sama dengan 0, first link sama dengan 0. Oke. Nah, instruksi untuk mengisi field yang berwarna kuning. Oke, ya dengan nilai yang ada di X. Gitu ya. Oke, nilai yang di X, maka perintahnya apa? Dan isi dengan nilai 25, maka isinya adalah P-info sama dengan X nilainya. Oke, nah berikutnya adalah instruksi agar pointer first ikut menunjuk simpul yang ditunjukkan oleh pointer P. Maka perintahnya adalah first sama dengan P. First karena first menunjuk P juga, dan berarti first juga memiliki nilai yang sama dengan P. Nilainya adalah alamat di 1000. Oke, kemudian first P. First sama dengan P. Nah, instruksi agar pointer last ikut menunjuk simpul yang ditunjuk oleh pointer P. Maka last sama dengan P. Instruksi agar field yang berwarna biru diisi dengan 0, maka P-link sama dengan P-link sama dengan 0, first link sama dengan 0, last link sama dengan 0. Oke, sekarang contoh, ada soal di depan. Ada berapa buah simpul yang terlihat? Simpul yang terlihat ada satu. Oke, cuma ada satu buah simpul. Nah, ada berapa pointer yang terlihat? Dan apa nama masing-masing pointer? Dan apa isi masing-masing pointer? Oke, pointer yang pertama, itu adalah P. Ini maksudnya adalah alamat dari simpul 1. Dia karena menuju ke simpul 1. Oke, terus kemudian first. First dia menunjuk ke simpul 1. Oke, ini kalau pakai dan itu berarti alamat. Ya, untuk menunjukkan alamat. Oke, kemudian last. Last juga menuju ke simpul 1. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Oke, pointer p-link, first link, sama last link. Oke, p-link, first link, last link. Ada nilainya nggak dia? Belum ada, nilainya adalah 0. Oke, nah sekarang jawabannya true atau false dengan condition berikut ini. Oke, P sama dengan first. Apakah P sama dengan first? Hasilnya adalah apa? P sama dengan first. Dia sama-sama merujuk ke simpul yang sama. Maka sini hasilnya adalah true. First last. First, apakah first sama dengan last? Oke, selama dia di sini posisi yang menuju ke simpul yang sama, maka nilainya adalah true. First link itu sama dengan last link. Benar ya, hasilnya adalah true. First info nilainya adalah sama dengan 25, true. Oke. Nah, oke, berikutnya kita akan merujuk
ke insert kanan ya. Demikian pembahasan tentang pembuatan simpul awal pada link list. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video insert kanan pada link list. Jika ada saran atau ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my other video. And certainly I become more excited to create the next video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.